Selamat malam semua. Malam. Sip, kita hari ini akan melaporkan ya progres masing-masing di minggu ketiga ini. Setelah sebelumnya minggu kedua kita sudah merencanakan sedemikian rupa dan hasil implementasi dari progres minggu kedua ini akan tercermin di progres minggu ketiga. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah melaksanakan bimbingan ya dengan dosen bimbing kita dengan Pak Kemas dan sudah mendapatkan masukan-masukan untuk kedepannya lagi biar kita semakin terjaga ini mesin kita yang TPP yang kita buat ini. Oke, mungkin sebelumnya gua dulu ya buat laporan progresnya. Dari gua sendiri membuat bagian tungku pembakaran, bagian mesin pembakarannya, dan ternyata dari progres minggu ketiga kemarin mitra di bengkel las ternyata ada keterlambatan dalam membuat barang. Harusnya barang dibuat pada awal minggu ketiga yakni hari Senin, tapi ternyata dibuat pada hari Kamis. Jadinya hari Kamis telat 4 hari dari pembuatan dan akibatnya itu karena mereka beban pekerjaan mereka tiba-tiba bertumpuk, jadi mereka tidak sempat membeli bahan dan akhirnya baru sempat membeli bahan pada hari Kamis kemarin. Tapi meskipun dari itu kita juga tetap ditekankan untuk tetap mengikuti perjanjian awal kita, yakni selesai pada minggu depan, minggu keempat, akhir minggu keempat, yakni hari Jumat tanggal 27 November. Nah, tapi concern utama kita yakni pengiriman barang. Jadi kemarin baru saja juga disurvei untuk yang mengirimkan barangnya, jasa mengirimkan barangnya beragam-ragam. Ada yang rata-rata 6 hari sampai ke Pasaman, 6 hari. Tapi kemarin ada satu jasa yang menawarkan durasinya 2 sampai 3 hari. Dan juga dengan biaya yang cukup murah, jauh lebih murah dari rata-rata biaya di sana itu per kilogramnya itu 4.000 per kilogram. Dan kita estimasi berat mesin kita ini 100 kilogram. Mesin tungku pembakarannya 100 kilogram. 4.000 per kilo itu sudah murah dibandingkan rata-rata jasa lain itu mencapai 8.000 sampai 12.000 kilogram biasanya. Dari 4 jasa pengiriman rata-rata 8 sampai 12.000. Kalau di sini 4.000 per kilo dan jangka waktu 2 sampai 3 hari. Progresnya seperti itu di minggu ketiga ini. Pembuatan terkendala waktu, tapi kita mengakalinya, mensiasati keterlambatan itu dengan mencari jasa pengiriman yang cepat dan juga ditekankan ulang kepada mitra bengkel kita agar selesai pembuatannya lebih cepat lagi. Dari Jakarta, dari pembuatan mesin bagian tungku pembakaran seperti itu. Kalau dari lokasi di desa Mangkumang di sana gimana, Win? Progresnya? Kalau gue dari sini kan kemarin di minggu kedua masih membahas tentang survei di tempat kita merakit boxnya ya. Boxnya masih belum menetapkan bengkel mana yang akan kita pakai nanti. Jadi dari hari Jumat ya, hari Jumat kemarin udah jalan lagi di bengkel-bengkelnya dan udah deal sama satu bengkel. Dan tadi pagi pembelian bahan udah dilakukan dan juga udah kita DP tadi kepada bengkelnya, gitu. Udah di DP sebagian harga. Jadi sekarang kata bengkelnya itu insya Allah tanggal besok, berarti tanggal 23 ya, hari Senin ya. Hari Senin berarti udah mulai perakitan box dryernya. Jadi nanti untuk pengerjaannya dari rencana itu minggu depan sudah selesai gitu. Dari rencana maksimal hari Sabtu.
itu dari box dryer. Oke, hari Jadi Sabtu nanti ya. tergantung juga kepada pengiriman sih, pengiriman dari mesin gitu. Oke, kalau materialnya jadinya apa ya di sana box Oh dryer? ya, materialnya kemarin kan kita mau yang 3 mm ya, yang galvanis untuk bed dryernya gitu. Jadi karena harganya nggak bisa sampai budget kita gitu ya, karena kemarin kan udah survei 2 bengkel yang bisa menjalankan proyek ini. Jadi 2 bengkel itu menyatakan kalau kita pakai yang 3 mm itu bisa di kisaran 9,5 juta gitu. Nah, jadi kita siasati dengan memberikan bahan galvanis itu yang 2 mm. Jadi kemarin dapat 7 juta gitu. Dengan ukuran 2,4 kali 2,4 yang 1 ton. Oke, berarti kita dapat kapasitas 1 ton ya untuk ininya bed dryer. Oke. Berarti nama bahannya apa? Oh kan awalnya kan harusnya galvanis ya untuk bersih kita ya. Nah berarti alternatifnya menggunakan bahan apa berarti ini? Tetap galvanis tapi yang ketebalannya itu 2 mm. Oh, Kalau asal itu 3 mm ya. Kalau idealnya 3 mm, jadi kita kurangi 1 mm lah. Oh, berarti tidak mengubah material tapi mengurangi ketebalan intinya gitu ya? Ya, ya. Oke, siap. Itu sih dari gue ya. Oke, dari desa sana progresnya seperti itu. Kalau dari Bandung, Yuda, progres minggu ketiga seperti apa ya? Oke. Karena gue di Bandung, terus emang job desk gue tuh kan lebih di editing video sama emang pembuatan desain mesin ya kemarin tuh ya. Kebetulan emang kemarin tuh desain mesinnya tuh berupa 2 dimensi, belum bisa dibuat 3 dimensi karena ada beberapa komponen yang saya pribadi tuh belum bisa dimengerti gitu secara industrinya tuh. Nah, itu dari kayak mesinnya, partiturnya kayak gimana, kayak gitu. Nah terus kemarin kan sempat tuh datang gua sama pakai mas bimbingan dari pakai mas pribadi bagaimana untuk kayak mesinnya. Kayu mesin. Ya, untuk mesinnya bagaimana, maksudnya desain yang udah gua buat nih, alatnya kan udah ada gambaran berarti. Nah, itu ya, gimana gitu. Dari desain kemarin yang dibuat itu benar-benar 100% sama seperti kita. Dari dimensi boxnya juga memanjang, yang tadinya setelah direvisi ya tadinya lebar, boxnya jadi memanjang, boxnya jadi itu benar. Dan dari tadinya itu tungku pintu masuk kayu itu ada di atas bagian dari tungku pembakarannya, dan sekarang di bawah tungku pembakaran. Jadi setelah direvisi itu sudah 100% tepat sih untuk desain 2 dimensi dari yang dibuat Yuda. Oke. Kayaknya dari gue pribadi ya, sorry kurang membantu banyak untuk emang di bagian kayak Darwin kan dia membantu controlling mengenai pembuatan wadah si nanti padinya kan ya, yang lebarnya itu, terus sama Diki yang bikin blowernya gitu, kontrol pembuatan blower. Kalau gue kan emang lebih ke sistem desain dan editing video dan gitu. Terus kalau emang ada tambahan desain atau yang lainnya ada nggak? Biar nanti gue coba kerjain. Bahan desain sebenarnya kalau dari gua sendiri 2 dimensi itu udah cukup. Nanti kalau misalnya 3 dimensi mungkin kita langsung kasih realitanya aja, realitas itunya. Tapi yang sebenarnya masih kita bingung ini sebenarnya unsur digitalisasi dari mesin TechPepa ini. Soalnya dari ketentuan InnoVillage sendiri kan emang ada unsur digitalisasinya, dan kita juga sebenarnya proposal awal itu sebagai pengembangan dari mesin pengering biasanya kita memberikan inovasi digital seperti ada sensor dan itu. Tapi dan juga kemarin kan kenapa kita mulai digitalisasi ini karena khawatir budget kita kurang ya. Tapi setelah sudah clear ini budget mesin
pengering dan mesin box wadahnya. Jadi kita mempunyai sparean sebanyak sekitar 1,7 juta untuk kalau misalnya dialihkan ke unsur digitalisasi ini bisa. Tapi semisal kita nilai ternyata memang tidak tidak efektif, ternyata digitalisasi ini dan justru malah membuang duit dan justru malah tidak ada yang kontrol dan malah bisa rusak kalau nggak dikontrol dan bisa dicolong juga di maling itu barang sensornya di situ. Jadi mungkin kita bisa alihkan 1,7 juta ini jadi bahan bakar dari Tekpepa. Jadi petani-petani di sana untuk selama beberapa bulan tidak usah membeli bahan bakar seperti kayu bakar, sekam padi ataupun minyak tanah untuk membakarnya. Mungkin kita alihkan 1,7 juta sisa ke situ. Oke, kalau gue bisa ngasih saran, kalau kemarin itu kan sebenarnya gue bilang sensor itu tidak tepat karena ternyata seiringnya teknologi yang diterapkan di masyarakat itu juga bisa harus mudah digunakan oleh masyarakat juga kan ya gitu. Nah menurut lu Win, bagaimana di desa itu tuh untuk misalnya gadget aja, handphone kayak gitu masih kikuka atau bagaimana gitu? Kalau emang dijadikan sensor dan itu jadinya tersambung dengan website yang akan sebagai atau aplikasi sebagai controlling si mesin ini gitu. Gimana dari lu Win? Kalau gue lihat di kondisi masyarakat di sini ya, memang sih kalau orang tua gitu ya, itu masih sedikit banget ya yang mengerti dengan hal-hal teknologi. Jadi mungkin kalau kita buat seperti semacam aplikasi itu untuk kontrolnya, mungkin butuh waktu sih, butuh penyesuaian terhadap orang-orangnya nanti gitu. Dan itu mungkin harus kita bina juga, harus kita kenali. Oke, kalau di gue pribadi sih sarannya gini, kalau gue mikirnya alat teknologi pengering padi ini tuh kayak tempat penanak nasi lah gitu. Yang gue lihat kan beberapa alat pengering padi ini tuh belum ada kayak bukan termometer sih, tapi kayak sebuah alat untuk pendeteksi bahwa ini tuh sudah kering gitu. Ya nggak sih? Hanya temperatur suhu doang kan, misalnya suhu naik panas. Tapi kata gue sih kayaknya kalau daripada sensor mungkin bisa dialihkan yang uang itu tuh untuk inovasi untuk namanya penentu bahwa padi ini sudah kering gitu. Kayak penanak nasi aja gitu kan ada ya. Menurut lu pada gimana nih Darwin sama Diki nih? Kalau emang teknologi yang kita terapkan tuh kita alihkan menjadi alat tersebut gitu. Oh iya, berarti unsur digitalisasi kita diarahkan ke gimana emang kalau misalnya di aplikasi kan memang kurang efektif ya. Tapi kalau misalnya untuk waktu kan memang efektif juga untuk mereka bisa tahu kapan kering atau enggak. Ya, mungkin kembali ke rencana awal, mungkin kita hanya menambahkan termometer pengukur suhu yang berbentuk jarum yang ditempatkan di box wadah agar kita tahu. Dan dari kemarin juga sudah baru tahu suhu ideal untuk mengeringkan padi ini ada di kisaran 40 derajat sampai 45 derajat. Itu berdasarkan studi dari Badan Pasca Panen Penelitian Pertanian di Sumatera Selatan. Itu mereka mengukur dalam selang waktu 40 sampai 45 derajat dan dalam kisaran waktu 14 jam padi akan mengering dibandingkan dikeringkan di dalam suhu matahari normal selama 3 sampai 5 hari. Mereka hanya dapat cukup mendapatkan 14 jam untuk itu. Tapi untuk sampai kering atau enggaknya mungkin itu harus ada sistem lebih advance lagi ya untuk tahu kering atau enggak, seperti ditusuk itu padinya jadi tahu atau kering atau enggak. Mungkin sistem tahu kering atau enggaknya tetap manual, jadi petani tetap melihat apakah sudah kering atau tidak. Dan juga sebenarnya untuk
model bed dryer ini, box wadah bed dryer ini, petani masih manual juga untuk mengguling-gulingkan padi. Jadi selama 2 jam sekali atau 1 jam sekali untuk sirkulasi panasnya yang di bawah, paling bawah dekat dengan mesin pemanas itu muter. Jadi harus manual dipasangkan pakai sapu di balik-balik seperti itu sih. Berarti emang budget kita nggak bisa untuk bisa membolak-balikan padi itu nggak masuk ya budget kita ya. Dia mesin yang membolak-balikan. Membolak-balikan Kayaknya nggak bisa. gimana? Win Kita di kan sana. apa ya? Yang bukan yang. Jadi kalau kita pengen padinya itu nanti nggak bisa lah. Maksudnya kan kita pakai yang box gitu. Kalau kita pakai yang bulat, tabung bulat itu mungkin bisa yang rotasi gitu ya. Tapi kalau yang box ini kan ya harus manual melakukan sirkulasi nanti, dia sirkulasi panasnya itu bisa menyebar ke seluruhnya gitu. Jadi kita nggak bisa otomatis karena box dryernya itu kotak gitu, bukan yang tabung. Kalau tabung kan bisa nanti dirotasi, tapi kalau yang box kayaknya enggak gitu. Kemudian juga yang tadi yang buat seperti penanak nasi otomatis itu ya, itu juga kayaknya ya seperti di kita tadi, itu kayaknya akan lebih advance lagi teknologinya gitu, karena kita nggak tahu nih cara nentuin sensor apa gitu. Kayaknya butuh teknologi yang advance gitu untuk menentukan itu. Jadi kayaknya kalau untuk saat ini belum bisa sih kita tambahin gitu. Kayaknya ya kalau menurutku sih. Berarti cukup kayak pengontrol suhu aja ya yang kita dapat Iya. gambaran termometer 40 sampai 45 derajat. Oke, paling tambahannya kan ini mungkin tempatnya butuh yang luas ya. Jadi kayaknya nanti kita butuh beberapa alat tambahan seperti kabel yang panjang itu loh untuk menghubungkan ke listrik, karena nanti rencananya tempatnya itu di luar rumah gitu ya. Jadi kita butuh kabel, butuh ya itulah. Mungkin nanti sebagai bahan tambahan sih sebenarnya. Butuh kabel yang panjang itu loh. Tapi kan kita alatnya ini kan, maksudnya lebih kayak bahan bakar alami kan, maksudnya tuh manual kan, nggak pakai listrik kan berarti ya? Iya, untuk bahan bakarnya iya. Tapi untuk blower untuk menghisap dari asap panas hasil pembakaran tersebut kita tetap pakai listrik. Tapi salah satu pertimbangan juga gue beli blower spesifikasi yang kemarin itu wattnya kecil. Watt yang kita dapat ini 480 watt. Sebagai perbandingan AC itu biasa yang 1 PK, biasanya yang kekuatan biasa di gedung-gedung atau kita pakai itu dayanya 1000 watt. Sementara kita hanya 480 watt yang otomatis 50% lebih hemat dari AC pada umumnya. Dari situ mungkin gini aja sih ya, kalau kita pengen pengen digitalisasinya mungkin di blowernya ya, maksudnya tuh blower itu bisa kita, ini nggak tahu juga siapa kita bisa terapkan, tapi mungkin di blowernya itu kan nanti ada kontak gitu ya, subkontak yang hidupin kan blowernya. Mungkin di situnya kita bisa kasih timer gitu loh. Jadi nanti kalau kita kasih sejam nih, hidup sejam ya, terus nanti ya udah lewat sejam itu dia mati sendiri gitu, palingan di situ sih. Nah, tapi nggak tahu nih gimana caranya kira-kira ya, tapi kayaknya itu lebih simpel sih kalau kita mau. Jadi kan ibaratnya si petaninya nyetel waktunya sejam, nah habis sejam nanti dia mati sendiri gitu. Jadi ya agak lebih otomatis sedikit lah palingan di situ. Tapi gimana tuh di bengkelnya kira-kira itu? Kalau di bengkel itu kemungkinan besar nggak bisa, soalnya mereka juga baru tahu itu blower mesin tipe kayak gitu. Tapi kalau dibawa ke spesialis blower ke tempat lain mungkin bisa. Dan tapi mungkin salah satu ininya juga sih ya, salah satu prosedurnya itu sebenarnya blower ini kan kalau kita nggak dinyalain, kalau misalnya dia terkena panas itu cepat rusak kalau kata kemarin gua beli. Jadi ada di jurnal BB rujukan utama kita juga yang BB Pertanian itu, ternyata
habis api dari tungku pembakaran mati itu minimal blower harus nyala 1 jam karena untuk mensirkulasikan panas dari mesin tungkunya dan juga agar blower tersebut juga nggak kepanasan. Kan kalau tungkunya masih nyala, apinya masih nyala, sementara blowernya udah mati, apinya nggak kemana-mana ya, panasnya malah ngejalar. Jadi ngerinya seperti itu sih. Kalau bisa api belum mati tapi blowernya sudah mati. Kok kata gue sih sarannya kayak tadi kan Darwin tuh lebih kayak emang digitalisasi yang dimana tiba-tiba mati kan ya si mesin si TPP kita ini kan ya, jadi otomatis mati gitu kan kalau udah beres. Kalau tadi kan Diki bilang kayak nggak mungkin kan untuk kayak teknisinya melakukan hal itu, tapi kalau misalnya kita tambahin buzzer gitu, jadi kayak ketika emang suhunya naik, kayak contohnya kayak teko lah ya, air udah panas, jadi kayak ada suaranya zeng shoot gitu, jadi kayak ada buzzernya gitu, jadi petani itu akan menyadari bahwa oh ternyata padinya itu udah panas gitu, suhunya udah mencapai kepanasan yang tinggi dan udah nggak ada kadar air otomatis kan, kalau emang udah berbunyi gitu. Itu gimana? Kayak gitu. Oh ya itu mungkin bisa itu. Mungkin kita nanti beli termometer dari termometer ya patokan kita. Nah nanti misalnya suhunya emang udah mencapai lewat dari 40 sampai 45 derajat, nanti mungkin kita ada sistem lagi untuk disambungin ke termometernya dan nanti bisa bunyi sih. Mungkin sambungannya ke termometer kalau itu. Ya sih paling sayang itu, jadi kayak ada buzzer. Jadi kenapa ada buzzer? Buzzer itu kayak bagai kayak sinyal apa sih, penanda bahwa si padi ini sudah kering dengan terbuktinya termometer sudah panas. Karena pas semakin panas, karena kadar air semakin turun kan ya. Jadi otomatis tidak ada penghantarnya kan untuk panasnya sini, jadi otomatis sudah hilang sebagai isolatornya lah gitu kan ya, untuk kayak biar si panasnya bisa bertahan, tapi karena udah kadar airnya sudah menguap jadinya kan naik, nah itu kan langsung bunyi buzzer ser gitu. Kata gue sih sarannya sih itu. Ya bisa kita unsur digitalisasi seperti itu. Gitu sih paling kalau dari gue. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Darwin Yuda atau sudah? Kalau dari gue sih udah juga ya. Oke, mungkin laporan progres kita masing-masing di minggu ketiga seperti itu. Untuk kedepannya di minggu keempat diharapkan target dari mesin tungku pembakaran sendiri akan selesai ya mungkin di hari Jumat dan di hari Kamis, dan mudah-mudahan juga deal untuk pengiriman barang yang 2-3 hari itu jadi nyampe sana mungkin bisa di hari Kamis atau hari Rabu di minggu kelima, dan bisa sisa harinya dari hari Rabu sampai hari Minggu bisa kita implementasi dan evaluasi di sana. Mungkin untuk harapan di minggu keempatnya seperti itu. Di pembuatan box juga mudah-mudahan selesai di hari Sabtu nanti, dan desain digital kita untuk minggu ini juga mudah-mudahan bisa tercapai ya. Oke, mungkin sekian ya dari tim Tech Pepa. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.